Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penegakan hukum lalu lintas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intania Monika Permatasari dan teman-teman saya yaitu Dwi Agustin, Adam Rivaldo, Virus Rahadatul, dan Siri Natasha. Ada 3 komponen terjadinya lalu lintas. Yang pertama yaitu manusia sebagai pengguna. Manusia sebagai pengguna atau bisa disebut dengan pengemudi adalah individu yang mengoperasikan kendaraan. Kemampuan mengemudi, pengetahuan tentang aturan lalu lintas, keterampilan mengemudi, dan kepatuhan terhadap peraturan jalan raya merupakan faktor penting dalam terjadinya lalu lintas yang aman dan tertib. Komponen terjadinya lalu lintas yang kedua yaitu kendaraan. Kendaraan yang meliputi mobil, sepeda motor, truk, bus, dan lainnya merupakan komponen utama dalam lalu lintas kendaraan. Ukuran, jenis, kecepatan, kondisi teknis, dan kelengkapan kendaraan dapat mempengaruhi aliran lalu lintas dan interaksi dengan pengguna jalan lainnya. Lalu komponen terjadinya lalu lintas yang terakhir adalah jalan. Infrastruktur jalan termasuk jalan raya, jalan tol, jalan arteri, jalan lingkungan, dan fasilitas terkait lainnya. Kondisi jalan, tata letak jalan, sistem pengaturan lalu lintas, penandaan jalan, peralatan keselamatan jalan, dan fasilitas penunjang lainnya mempengaruhi kelancaran dan keamanan lalu lintas kendaraan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 2 yang berbunyi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Tujuan keselamatan berkendara. Yang pertama, menjaga keselamatan para pengguna jalan. Kedua, menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Atribut keselamatan berkendara. Kita perlu menggunakan atribut saat berkendara untuk melindungi diri saat terjadi kecelakaan. Adapun atribut-atribut yang digunakan dalam berkendara yaitu yang pertama, memakai helm berstandar SNI. Helm adalah jenis perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala serta biasanya dibuat dari bahan metal atau bahan keras lainnya. Adapun syarat helm berstandar SNI adalah yang pertama, dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam. Yang kedua, bahan pelengkap harus tahan lapuk, tahan air, dan kuat terhadap perubahan suhu. Yang terakhir, bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang memicu alergi. Adapun atribut-atribut lainnya untuk menjaga keselamatan saat berkendara yaitu yang pertama jaket, yang kedua sarung tangan, yang ketiga celana panjang, yang keempat sepatu, yang kelima melindungi dada, yang keenam masker. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan pengendara yaitu ada kelengkapan motor. Di antaranya ada lampu dan rem, klakson, kaca spion, lampu utama, dan lampu sen, serta komponen tambahan seperti speedometer, knalpot, standar, dan alat pemantul cahaya. Lalu ada kelengkapan utama mobil. Ada lampu utama, klakson, kaca spion, lampu rem, lampu mundur, lampu sen. Dan jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman agar terjaga dari goncangan yang mendadak. Ketika melakukan pelanggaran ketentuan berkendara, pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang pertama terkait dengan surat izin mengemudi. Apabila tidak mempunyai SIM, maka akan didenda maksimal Rp1.000.000 sesuai dengan pasal 28. Dan apabila tidak dapat menunjukkan SIM, maka akan didenda maksimal Rp250.000 sesuai dengan pasal 28 ayat 2. Pelanggaran yang kedua apabila tidak bisa menunjukkan STNK. Menurut pasal 288 ayat 1 akan dikenakan denda maksimal Rp500.000. Menurut pasal 285 ayat 1, apabila kita tidak memenuhi kelengkapan utama kendaraan bermotor, akan didenda maksimal Rp250.000.
Kemudian, bagi pengendara yang tidak memakai helm SNI akan dikenakan denda maksimal Rp250.000 sesuai dengan pasal 291 ayat 1. Sedangkan penumpang yang tidak memakai helm akan dikenakan denda maksimal Rp250.000 sesuai dengan pasal 291 ayat 2. Bagi pengemudi atau penumpang mobil yang tidak memakai sabuk keselamatan akan didenda maksimal Rp250.000 sesuai dengan pasal 289. Dan yang terakhir, bagi kendaraan yang tidak ada plat nomor atau plat nomor tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Polri akan didenda maksimal Rp500.000 sesuai dengan pasal 280. Sekian video presentasi penegakan hukum lalu lintas oleh kelompok 6. Terima kasih.